Alhamdulillah. Salah satu sebab paling cepat mendapat hidayah dari Allah yaitu dengan memperbanyak berselawat. Maka perbanyak selawat dalam hari-hari di kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada penyelenggara pengajian Bang Hamzar dan kawan-kawan. Semoga Allah balasi dengan pahala yang berlipat ganda. Juga kepada kita semua yang sudah hadir untuk belajar agama, yang sudah dimengerti sebagai penguat dan ibadat, yang belum dimengerti insya-Allah menjadi ilmu. Fikru sa'atan afdalu min sabina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunnah. Maka duduk kita belajar ilmu itu dapat pahala berfikir, dapat pahala sabar. Innallaha yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah Ta'ala membalasi pahala orang yang bersabar, pahalanya tak dapat dihitung. Sidang jamaah dirahmati oleh Allah, masih pelajaran minggu lalu yaitu bab sebab-sebab murtad. Murtad sebagaimana kita pahami adalah dosa yang paling besar di dalam hidup, karena kembali kita keluar daripada rukun Islam. Kita sama dengan orang yang belum beragama dengan agama Islam, ketika murtad. Dan dalam hukum Islam, mereka setelah ditaubati 2 kali masih juga mengulangi, kali ketiga tetap dipancung. Tugasnya hakim. Namun apabila seseorang membunuh orang yang murtad atas dasar murtadnya, bukan masalah pribadi dia, maka hakim tidak bisa mengambil kisas atasnya, karena orang tersebut tidak dihargai di dalam agama Islam. Maka hati-hati terhadap penyakit murtad. Penyakit murtad mudah terjadi. Sudah lewat pembahasan, yaitu murtad sebab qaul, perkataan, fi'il, pekerjaan. Hari ini terakhir masalah murtad secara sebab akidah. Akidah yaitu keyakinan. Di ayat 217 surat Al-Baqarah diingat selalu. Di akhir ayat dibicarakan wa may yartadid minkum, siapa-siapa yang murtad daripada kamu-kamu, fayamut andini, daripada agamanya, fayamut, maka dia mati, wahwa kafir, orang mati itu kafir. Maka seseorang yang sudah pernah murtad di khalayak, misal keluar omongan murtad dari saya di sini, ini saya baru dihitung Islam ketika saya bersyahadah diketahui orang lain. Kalau tidak diketahui orang lain, masih saya dalam posisi murtad walau sudah Islam. Namun apabila saya murtad sendiri, tidak ada yang tahu, saya masuk Islam sendiri, maka itu ya kita anggap dia muslim. Namun bolehkah seorang muslim yang hidup kembali dalam kalangan muslim, padahal dia kita tahu pernah murtad, maka kita tajdid mayatnya? Boleh saja, dalam praduga mungkin dia sudah berislam. Karena pendapat kuat dalam Islam bahwa seseorang yang meyakini Allah Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sudah dia itu jadi muslim kembali, walaupun dia tidak mengatakannya, walaupun dia tidak mengatakannya, sudah muslim. Namun secara zahir baru diketahui ia muslim apabila ia mengatakannya.
Maka seseorang yang sudah murtad, dia harus masuk Islam dengan cara dia itu berikrar syahadat di mulut, di dalam hati masuk Islam balik, baru Islam. Maka harus diingat selalu, tikus lihat di sekolah, rukun Islam bersama mengucap 2 kalimah syahadat, itu masuk Islam mengucap. Kalau kita Muslim, naik saksi, baru Islam balik. Naik saksi, bukan ucap. Naik saksi, itu kita Muslim. Harus selalu bertuhan kepada Allah, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Itu baru Islam balik. Kalau tidak, dia hidup dalam kafir. Dan sebab murtad ini sangat mudah. Untung tak ada, laba tak ada, tapi kita sudah keluar dari agama Islam. Ini bahaya. Kemudian daripada itu, hari ini murtad dengan pemahaman. Saya ulang sekali lagi. Manusia itu statusnya dalam agama A, muttaqin, hudal lil muttaqin. Masuk dalam kelompok muttaqin menurut sikap. Dia itu ikhlas, dinamakan mukhlisin. Dia itu panut orangnya, banyak ibadat, dinamakan salihin. Orangnya fokus sekali kepada agama, dinamakan hafidhin. Dia orangnya kerjanya tekun, ketika dapat cobaan, gagal pekerjaannya, dia santai karena tugas bekerja, hasil urusan Allah. Dia dinamakan mutawakkilin. Itu detail-detail lain selain muttaqin, semuanya pandang daripada sikap. Dan semua detail tadi ada di baginda yang mulia Rasulullah SAW dan para rasul yang lain. Walau plus minus, beda-beda kadar, itu yang terjadi. Selain muttaqin, namanya munafiqin. Muzabzabina baina zalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. 143 An-Nisa. Terombang-ambing antara kafir dan Islam, bukan kafir, bukan Islam. 14 Al-Mujadalah, bukan kafir, bukan Islam juga. Itu namanya munafikin. Munafikin bagi dua, satu kafir, satu muslim. Yaitu kafir-kafir yang jadi spionase, nyusup dalam Islam, pura-pura Islam, ibadat Islam, seperti senau orangnya. Itu namanya munafikin juga dalam Al-Quran. Satu lagi munafikin kita Muslim. 2 hari lagi udah mulai khatib-khatib hafal hadis. Man fariha bidukhuli Ramadan imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang senang masuk bulan Ramadan dengan keimanan dan kesungguhan, maka Allah ampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Senang maknanya bukan huri. Senang itu maknanya ia ingin, ia berharap ada keampunan di Ramadan, dan ia persiapkan diri di Rajab, Sya'ban dan sebelumnya untuk jadi orang yang benar. Salatnya terus diqadha. Jangan masuk di Ramadan dengan keadaan belepotan dosa. Kita ganti kata dosa dengan kotoran manusia. Maka belepotan kotoran. Kita banyak nih. Ini saya ada kesempatan nih. Yang fitness cuti dulu. Fitness qada salat dulu. Yang diet cuti dulu. Diet dengan qada puasa. Itu yang bagus. Saya mau udah kurus Ustaz. Puasa tambah kurus enggak masalah. Biar kurus badan tapi gendut hati. Daripada hatinya kurus, badannya gendut. Sama dengan ayam kita. Ya? Cuma mikir MTB, makan tidur BAB. Itu yang terjadi. Wallah. Ini yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Kemudian daripada itu, setelah munafiqin, namanya lagi murtadin. Orang yang murtad. Murtad itu dia Islam original.
Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah Wahabiyah. Itu bukan asli itu, kawi ya. Kalau makanan poster itu. Dah. Kemudian daripada itu, selain murtadin, loncat lagi di atas, namanya musyrikin. Musyrikin ini yang bukan muslim, dia di luar muslim, dinamakan musyrikin. Kalau di kita Kristen, Hindu, Buddha, nggak marah orang Kristen saya ngomong tuh, karena mereka bilang kita musyrikin ya. Nah, sama-sama kita ya, sama-sama bilang nggak apa-apa ya. Udah. Kemudian daripada itu yang paling bahaya zindiqin. Zindik ini penampilannya Islam habis, akidahnya kafir. Jadi kita kupas dulu pemahaman akidah. Akidah itu keyakinan. Keyakinan itu bahasa lainnya iman, bahasa lainnya ideologi, bahasa lainnya prinsip, background, apa saja namanya terserah. Udah. Iman itu statusnya 100 dia. 75 masih belum beres iman. 50 belum beres, apalagi 25. Maka 25% benar, namanya waham. Itu istilah Arabik. 50% merasa benar, itu namanya syok. Bukan syok istilah psikologis. Kemudian 75% rasa benar, itu namanya dhan. Baru dikatakan iman mesti 100. Seperti banyak 100 di kita. Walau padahal salah 100 juga. Nah, ini yang terjadi pada zindik. Seperti Tuhan, langit di atas 100 ya? Enggak. Di mana-mana lah langit. Nah, di mana-mana langit. Karena langit mengintari kita, bulat. Bumi bulat, langit di luarnya. Maka di mana-mana langit. Di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung. Karena di mana-mana adalah langit. Udah. Jadi ada lagi yang bilang misalnya Tuhan di langit. Itu Tuhan di mana-mana soalnya, karena langit ada di mana-mana. Udah. Yang dikatakan zindikin imannya salah. Seperti kita yakin 1 tambah 1 2. Kan enggak goyang ya? Ada yang goyang 1 tambah 1 2. Ada Ustaz, saya tambah istri 3, bisa 4 5. Enggak, itu 2 juga. Cuma kayak cacing pindang belah diri jadi banyak, ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya zindiqin. Yang kita bahas murtad secara hati itu masuk dalam golongan zindiqin. Kita nggak nampak, nggak tahu dia itu kafir, tapi hakikatnya dia kafir. Setelah penyelidikan terbukti, maka raja boleh menjatuhkan hukuman terhadap mereka, hukum murtad. Itu zindiqin. Kemudian daripada itu musyrikin sudah jelas, ini sebab-sebab jadi zindiq. Jadi pada akidahnya menentang dengan apa yang sudah ada di Quran dan hadis sesuai jabaran para ulama yang terpercaya. Kenapa ulama diikuti? Karena perintah Allah, perintah Nabi, kita ikut Nabi. Nabi perintah ikut sahabat, dan Nabi jamin orang generasi 100, 200, 300 Hijriah mereka itu benar. Afdalul kuruni tumayalunau. Sebaik-baik generasiku, kemudian yang mengiringinya dan yang mengiringinya. Maka 2 generasi, 3 generasi tersebut dinamakan generasi salafi, generasi ulama tua. Maka kita harus nanya, kalau ada Wahabi bilang diri salafi, salafi apa kamu? Salafi aborigin atau India? Karena kalau salafi itu purba maknanya. Kamu purba dari India atau aborigin? Gitu. Karena kalau salafi makna purbanya Nabi, di masa Nabi, di sahabat salat wajib qadha.
Di masa Nabi, tabi'in, tarawih 20. Kalian berarti salafi ecek-ecekan ini, ada ya. Jadi nggak susah-susah kali lah. Debat agama ini nggak susah. Ketika ada orang Wahabi di markas Islam penurut beredar di Banda Aceh, banyak usahanya buka store-store barang-barang untuk berangkat Mekah Madinah, ya kan? Nah, itu banyak dia itu. Cirinya banyak itu. Walau bersama-sama jamaah tabligh, tapi jamaah tabligh saudara kita berjenggot, kemudian celananya tinggi, itu boleh kita. Tapi suka bid'ah-bid'ahin orang itu nggak suka kita. Ini ibu-ibu banyak yang jadi korban. Dekat-dekat sini ada store-store itu. Mereka itu yang udah tua-tua, istri sampai udah pakai 6, 7, ceri-ceri karena banyak duit ya. Dari anak-anak kuliah dinikahi sunnah nikah. Ya? Udah nggak percaya silakan selidiki untuk debat mereka bilang salafi. Cukup dengan pertanyaan, Anda salafi? Benar. Siapa yang Anda katakan salafi? Abu Bakar salaf. Umar salaf. Utsman Ali salaf. Kenapa salaf 20 rakaat kalian 8? Cukup itu nanya dah bingung. Ya. Mari kita kembali kepada Quran hadis. Siap. Kamu ikut hadis siapa? Hadis Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari ikut mazhab? Tidak kembali ke hadis saya omongan beliau. Nah ini kayak ibu-ibu ketika dijelasin, nah inilah Islam yang lurus, Islam yang jujur, tidak masuk dalam perdebatan, kembali kepada Quran dan hadis original. Dalam tafsir buat apa ikut ulama mazhab? Ikutilah kami yang lahir di akhir zaman. Saya dia lebih kurang. Itulah keadaan, ya. Saya sudah bilang berulang. Yang ada Android semua ketik. Kenapa saya terlalu musuh kepada Wahabi? Kenapa saya terlalu musuh kepada Wahabi? Karena jauh mereka sudah memusuhi saya dan nenek saya dan nenek kita. Ketik di Google. Sekarang boleh ketik semua yang ada Android. Pembantaian selingkar Ka'bah, berapa dibunuh? 30.000 ulama besar yang ada di Mekah Madinah dibantai dengan satu peluit. Dipotong leher. Itu para wali, itu para ulama aswaja yang mereka merekkan di Google dengan Syiah. Ada ya? Yang udah lihat ada 30.000. 30.000 dibantai semua. Di kampung wanita-wanita dipenggal. Anak dalam perut dibelah perutnya, diambil anaknya, dipotong leher. Supaya jangan takut mereka nanti hidup jadi aswaja balik. Kenapa? Karena mereka para tengku-tengku ulama di Arab waktu itu menentang kudeta kerajaan yang dikerjakan oleh neneknya si Salman, yang dibilang sama Tengku Zulkifli akan kebangkitan Islam. Udah, Ustaz akhir zaman. Kemudian daripada itu dia bilang bukan di kita itu bohong itu, ngerti ya? Yang ngerti kiamat itu Allah Ta'ala. Kita cukup ngomong hadis, nggak usah prediksi lah. Udah. Kemudian daripada itu tidak ada tanah Arab yang tidak berkiriman darah, yang dia didukung oleh tokohnya Wahabi. Maka jadi Arab sekarang agamanya Wahabi. Nenek kita dibantai, habis. Semua ulama dicekal waktu itu. Alhamdulillah kita tetap tumbuh dan sampai detik ini kita mayoritas. Kalau mau ketik satu lagi, ketik ini. Apa itu seminar? Bukan seminar. Rapat besar, Kongres Islam sedunia. Keluar nanti diceknya. Ahlussunnah dunia mengeluarkan Arab Saudi dari ruang rapat karena tidak dihitung sebagai muslim pada akidah. Ini sudah sering saya sampaikan, cuma untuk gladi aja, iklan kan diputar-putar tiap hari supaya kita teringat, ya kan? Misal ini, dari aromanya terbayang kelezatannya. Iklan apa? Sarimi, ya kan? Kok teringat, saya lebih putar.
Masa buka terus supaya teringat. Mau ketik lagi logo kantor Arab Saudi, coba buka. Tidak ada yang enggak Illuminati. Semua pemuja Dajjal. Sekarang negara yang menunggu-nunggu sebagai Tuhan Dajjal adalah Arab. Buka. Coba lihat, iya tidak. Semua mata satu. Mereka anggap di situ ada kemenangan. Jadi sesuai dengan hadis Nabi. Islam tumbuh di Arab, keluar dari Arab, akhir zaman balik ke Arab. Seperti bulan masuk ke sana. Sesuai dengan firman Allah, Arab itu sejahat-jahat kafir dan munafik. Baiknya enggak kenal Quran. Ayat 97 At-Taubah. Keluar, iya, mata satu semua. Ya, ya. Monumen mata satu Riyadh di ibu kota dibuat mata satu gede supaya kita barakah di sana dengan melihat mata satu Dajjal. Tahu tak? Lihat di gambar. Ada? Ada. Nah, itulah sedang terjadi. Illuminati. Mereka galang sekarang. Sudah begitu berat. Namun jangan pernah lupa kita wajib cinta Arab. Mekah Madinah di Arab. Kata Nabi, aku orang Arab. Quran bahasa Arab, di surga bicara bahasa Arab, kita cinta. Yang salah walau siapapun, walau cucundan Nabi, kita benci. Benci akhlaknya. Dia nggak pandang siapa dia. Kita orang dikit pasti bilang Arab, bukan ke Arab. Drok ke beda kan? Ada drok hana beda sih. Ketika kita berlumur dengan kotoran, maka kita kotor misal. Ada orang lain berlumur dengan kotoran, kita bilang nggak dia kotor? Bilang, walau diri kotor, orang lain kotor ngomong. Apalagi kita bersih. Aku nggak boleh ribah. Siapa yang ajarin nggak boleh ribah? Agama mana? Islam apa yang mengatakan tidak boleh mengumpat? Kalau ada saya beli dalilnya. Mau ngumpat orang jahat itu Allah begitu, bukan kita. Tabat yada, ngumpat Abu Lahab. Ulaika humud zalimun, mereka orang zalim. Ulaika kal an'am, mereka kayak binatang, lebih parah dari binatang. Balhum Allah yang enggak boleh diumpat, orang enggak salah. Ya kita ibu-ibu kau kenduri kan sering tuh ya kan. Duduk di belakang, rajang bawang, bersihin bawang, kupas kentang, ya kan. Mulailah ceramah, mulai dari istri Pak Kecil dulu mulai, ya kan. Itu pembukaan. Habis itu istri Tuku Imam, istri Tua Put, Tua 8, Tua Adat, Tua Agama, sampai ketua pemuda. Yang beres kita jeng-jeng di belakang itu, ya. Itu yang haram. Tapi kalau ahli maksiat diumpat, nol masalah. Malah diabadikan di Al-Quran dari Al-Baqarah. Yang dibilang di Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Siapa? Arabik di mana? Nabi kuli pekak buta. Dibilang benar tak mau dengar. Begitu. Jadi jangan kita ditipu. Gara-gara ustaz itu ngomong jamaah alhamdulillah, nggak boleh ngumpat. Kafir nggak boleh ngumpat. Siapa bilang? Potong leher boleh. Siapa yang potong? Kita potong kan halal. Kenapa halal? Karena dia ayam, ya nggak boleh manusia. Jadi menurut tempat. Membunuh boleh. Siapa? Kafir lagi perang. Kan dia tembak kepala dia. Kalau enggak dia tembak kepala kita. Jadi keras itu salah di waktunya, benar di waktunya. Mengumpat itu salah di waktunya, benar di waktunya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Lagi ngomong orang munafik. Kita buka tafsir, langsung pakai nama. Itu adalah si A, si B, si C. Buka 80 atau obat. Kamu Muhammad doakan dan tidak doakan dia, walau engkau doakan dia 70 kali, Allah tak terima doamu. Kita buka di tafsir, hadis Nabi itu adalah Abdullah ibnu Ubay. Langsung umpat. Jangan ditipu kita. Islam itu ori. Ada dalil Quran hadis. Jabar ikut ahli. Karena cara jabar Nabi yang jabar. Udah. Kemudian daripada itu, apa-apa saja akidah yang menyebabkan kita murtad. Secara garis besar,
yaitu yang menentang dengan mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Fakhrul Razi dan Imam Sanusi. Ini mazhab tauhid. Kata Wahabi, lihat mereka ngomong-ngomong mazhab. Katanya kita harus bermazhab dengan mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari, harus bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Tanya pada mereka yang menamakan diri aswaja. Sudah. Imam Bukhari itu mazhab apa? Nabi Muhammad mazhab apa? Mana lebih benar Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Nabi Muhammad? Kalau gitu isi ceramah. Kita melongok. Ya yang betul. Bilang sama dia, sama si Wahabi itu, wahai Wahab, kamu percaya hadis siapa yang kuat? Hadis Imam Bukhari. Kalau kita harus percaya pada hadis Imam Bukhari, Nabi Muhammad ikut hadis siapa? Nah, balas. Diam dia. Hah? Ini nggak usah menang dulu, sama-sama bego dulu kita. Nah, ngerti ya? Jadi jangan pas orang ceramahnya menunggu. Di Indonesia udah beredar yang kata guru-guru kita dulu dari masa tsunami dan sebelum, kata Kiai Haji Zainuddin MZ ceramah di Belang Padang, di Banda Aceh, lapangan Irak di Luk Sumawe, 50 tahun lagi Indonesia akan dikafirkan. Sudah sampai sekarang. Pakai peci mereka. Ini kita ada anak kirim. Jadi apa? Jadi hafid. Jadi hafid. Kemarin ada teman saya, rakyat jelata datang dari Turki, bukan orang pintar. Sekarang ada cabang Turki katanya, 120 di Indonesia. Namanya titik-titik. Buat tindakan hafid Quran. Dari situ aja keluar hafid Quran per tahun 12.000 hafid Quran. Buat apa hafid Quran 12.000? Jadi sampah semua. Apa gunanya bagi Indonesia? Apa gunanya bagi agama? Mereka nggak ngerti fiqh, mereka nggak ngerti ilmu nahwu saraf, mereka nggak ngerti tafsir. Lalu mereka tafsirlah Quran suka-suka mereka. Hancurlah agama. Ini yang terjadi. Maka tinggal buka Google kita. Hadis keburukan hafidul Quran. Di akhir zaman yang ngafirkan orang pada hafid. Yang kafirkan orang jadi senang Qurannya hafid. Tapi hafid mulia. Hafid mulia di sisi Allah kalau dia cukup ngerti ilmu fiqh. Ini habis hafid Quran bawa Quran, nggak ngerti ilmu fiqh. Enggak usah dosa, duduk dia dosa. Quran ada, ngerti tidak, duduk dia dosa. Nggak ngerti salat, nggak ngerti puasa. Jadi kadang-kadang pola pikir kita salah. Apalagi mau dibodoh-bodohi sama orang yang suka bodoh-bodohi kita. Jadi udah saya tanamkan di Kupinangro, kita harus seperti orang Sareh, Sukajaya, Sukamakmur. Itu rata-rata nama kampung di Sareh. Kita aja jangan lagi suka bego, suka bengong, suka lokgong. Ada yang sabutik ikut, ada bitcoin macam-macam ikut, peci di kepala, ajak santri lagi ikut. Buka ini aja kita, apa itu namanya, domino atau apa itu ya, rumah judi, kasino. Kasino di Cina yang isi Cina, kasino di Aceh Tengku. Bingung saya. Untung dihancurin Allah, kalau enggak saya yang dilaporkan. Sudah menghina, ngerti ya? Ini ada korban sudah itu. Di sini juga ada korban ya kan? Gak usah kita ibu-ibu ikut itu. Ada jen-jen hebring, ayo ikut. Insya Allah ini mudarabah. Enggak ada mudarabah di anak babi. Mudarabah di dagang. Enggak ada mudarabah di anak bah. Ingat ini selalu. Ingat ini masalah dagang saya ngomong dikit. Mudarabah itu untungnya persen. Untung rugi bagi. Itu baru halal. Kemudian beli emas di dunia maya. Jual beli di dunia maya itu haram. Karena mungkin penipu. Mana Bitcoin? Berapa orang dah bangkrut di Banda Aceh sebab Bitcoin? Ada yang robohi rumah, beko rumah, mau bangun rumah baru. Dah lari. Saudara saya meninggal.
Baru-baru ini nggak ada yang tahu siapa saudara saya. Ambil kredit dah tua, ambil kredit bom, suami istri. Main namanya Pertamina. Jual beli minyak di dunia maya. Rupanya ini udah lari lagi tokinya. Drop, suaminya meninggal. Jadi jangan suka kita dibodoh-bodohi. Ini Aceh. Nanti buat program Aceh Syariat Islam. Kita harus jaga, jangan sibuk sama nama. Jangan sibuk sama nama. Dibuat dikasih mobil pawai karton, udah kita bangga saya punya mobil. Itu karton. Harus mobil beneran, ya. Dekat program Pak Amin, semoga terwujud, ya kan? Aceh Madani, Aceh apa lagi, ya kan? Nah itu tugas Pak Amin untuk keluarkan lunti-lunti sama bencong di bandar Aceh. Kalau enggak Pak Amin masuk neraka, ya. Nah Allah, Pak Amin akan bekerja, ya, insya Allah. Itu enggak penyebaran nama baik ngomong gitu kan? Enggak. Nah, jadi ini yang terjadi di kita. Udah, jadi akidahnya. Maka untuk khusus masalah satu ini tak akan beres kalau enggak ngerti tauhid. Saya sudah pernah gambarkan. Kita sesat di akidah, tapi kita nggak tahu. Contoh, kalau kita udah belajar tauhid di sini. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu esa. Kita tanya pada audien, wahai audien, ngertikah makna esa? Ngerti. Apa arti esa? Tunggal, satu. Ngertikah engkau bagaimana paham Allah esa? Ngerti. Kalau ngerti, engkau sesat. Kalau ngerti, engkau salah. Kau jadi salah, Ustaz. Satu di dalam pikiranmu, Allah itu satu, tentu satu di dalam ruang. Karena satu yang ada di paradigma kita, di perspektif kita, tak lepas dari ruang. Satu, ruang. Sedangkan Allah pencipta ruang, berarti ruang tak ada, yang ada Allah. Jadi satu Allah tanpa ruang dan waktu, gimana satunya? Nggak ngerti, Ustaz. Kalau udah nggak ngerti, udah ngerti. Kalau nggak ngerti, udah ngerti. Ini yang disebutkan di Al-Quran. Yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang ghaib, yang tidak mampu dimengerti, karena memang tidak ada pengertian. Namun itulah pemahaman. Karena tidak ada pemahaman lain. Allah itu sudah ada. Allah itu sudah ada. Kenapa harus sudah ada, Ustaz? Kalau terakhir adanya, kemudian adanya bukan Tuhan. Kalah sama si kosong sebelum. Jadi beliau ada, bahkan kosong tak ada, baru Tuhan. Ini contoh pemahaman tauhid. Ditipu di buku-buku. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allad. Kita menggunakan bala, keluar dari Kupinang Road, ditabrak mobil, meninggal, misal. Itu kan misal semua, nggak ada yang tahu. Udah, dimisalkan demikian. Lalu di Kupinang Road, kita punya teman. Kita lihat mungkin dia lagi kesusahan, kita tanya, kenapa teman? Aduh, ini susah, saya belum bayar uang kos. Kita bantu dia. Alhamdulillah kita nggak jadi ketabrak, pulang sampai rumahnya nyaman. Maka terwujudlah hadis as-sadaqatu tadfa'ul bala. Lalu kita ngomong bahwa dengan bersedekah bala tertolak. Nggak ada. Kalau begitu pemahaman, maka ayat dengan ayat bertentangan, hadis dengan hadis bertentangan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang buat kamu dan buat pekerjaan kamu. Mana kerja kita? Semua kerja Allah. Secara logika bagaimana, Ustaz? Logikanya begini. Kalau kita bisa menggerakkan sesuatu dengan gerak kita, maka pertanyaannya, dari mana tenaga itu? Siapa yang gerak itu? Tenaga kita. Berarti kita Tuhan nomor 2. Ada saja nggak pernah ada. Kok bisa bergerak? Maka pada rasa semua gerak-gerak kita, hakikat semua sudah di set out. Halo, audien cowok dan audien ibu-ibu, silakan nonton layar tancap ini. Udah, ini cek-ceknya layar tancap. Dia lagi ngumpet, dikejar oleh seekor harimau ganas. Kita lihat di TV, dia lagi atret pantat. Harimaunya juga atret pantat. Kita udah kepala. Kamu kok ya kan begitu. Sibuk kita nonton. Pas dia diterkam, aduh, kayak pada Haji.
Kejadian akhirnya dia ambil pisau tua, ditikam harimaunya, terkapar harimaunya. Lega hati kita. Untung ditikam. Kita yang sibuk nonton, harimaunya, orangnya, padahal semua itu sudah bertahun dibuat skenario oleh pengarang. Kalau kita baca skenario nggak sibuk lagi lihat film itu. Ngerti ya? Kayak orang udah pernah nonton film itu, duduk di samping kita. Kita nggak sibuk. Kadang-kadang ketika balap atau lari dia, badan-badan goyang, paha-paha angkat. Gitu ya. Orang yang dah nonton nanti sibuk. Nanti si menang. Kita kepada Highland mengalir film. Apa begitu? Jadi kita nonton yang sibuk, kenyataannya semua sudah di set. Maka yang patut dapat syukur. Tapi di hadis nomor 24 Arba'in Nawawiyah, siapa yang dapat kebaikan, pujilah Allah. Habis salat, alhamdulillah ya Allah, saya sudah salat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan banyak alhamdulillah atas nikmat Allah. Ketika jahat, jangan maki Allah. Jangan maki Allah. Kenapa nangis, Ma? Nangis. Teringat masa lalu kita cawan cewekan. Sehingga si abang itu bukan anak kita sebenarnya, tapi anak spermato. Nangis lagi kita kan? Udah mah jangan nangis, itu kan semua sudah takdir Allah. Takdir Allah di zina. Kalau dicari rezeki menang, inilah upaya saya sehingga sualan saya sudah 3. Gitu lah. Jangan, kalau yang jelek sifatkan ke diri. Kalau yang baik sifatkan ke Allah. Allah itu baru gentleman. Apa arti gentleman? New agam. Agam banget. Ibu-ibu juga agam banget, gentleman. Jiwanya agam. Bukan tomboy. Ngerti ya? Tapi sebenarnya berat magam ibu-ibu sama kita. Saya buktikan. Ibu-ibu gendong anak, menggoreng, nyuci, sapu rumah. Ini ibu-ibu normal. Kalau ibu-ibu nggak normal, nggak duduk dia di rumah. Nah, istirahat banyak. Sehingga kalau kita perlu bedak, tak perlu cari di botol bedak. Di mana-mana ada. Utama di pinggir jendela. Itu kata banyak bedak. Ya? Nah, di jalusi itu bedak semua. Ya? Nah, itu ibu-ibu tidak normal. Kalau ibu-ibu normal, dia kerja. Dia urusi bunga, dia urusi binatang, dia urusi anak, dia urusi kita. Dia urusi kita. Nah, begitu keadaan. Tapi beliau, malam kita pukul lagi beliau. Tetap beliau melaksanakan tugas. Nggak menyerah. Kita cemen. Pulang kerja, alah karuyah ya hebat. Tidur aja kerja kita, ya kan? Gaya seolah-olah capek. Padahal tadi mana ada nongkrong di kedai kopi, ya kan? Begitulah keadaan. Mereka sebenarnya nampak lemah tapi tangguh. Kita nampak kuat padahal cemen. Makanya saya bilang kita cowok ini harus lebih aktif. Harus lebih aktif karena standar aktif cowok kurang. Ada ya? Ini ada lagi laporan dari SD. Saya dapat panen kula kolon tu kan jatuh ni ulu apa kalau. Kalau yang begitu itu saya anjurkan sunat sekali lagi. Supaya jelas. Mungkin kurang jelas, ngerti ya? Udah. Jadi murtad dengan akidah ini karena berlawanan dengan ilmu tauhid. Walau nanti ada dispensasi menurut pendapat ulama. Contoh, ini kertas. Saya sobek ya. Siapa yang sobek kertas ini? Ini ada akidah 3. A kafir. Siapa yang sobek kertas ini? Saya. Ada Allah di sini. Ngapain Allah di sini? Saya yang sobek. Murtad. Bukan pada bahasa. Kalau bahasa tidak masalah. Kenyang kali. Kok kenyang kali? Tadi 2 kenduri. Normal itu ngomong. Gak perlu kita ngomong. Malah dianggap sakit sama orang. Saya ini perut sesak kali. Kenapa? Dikenyangin Allah.
Tadi Allah perjalankan saya pada 2 kenduri dan Allah permakankan saya dengan makanan. Itu udah bisa berobat jalan. Udah. Jadi hakikatnya ya Allah, tapi ini pada omongan, ini pada hakikat dia bilang. Siapa yang sobek kertas ini? Allah. Ada saya, nggak ada Allah sini. Yang kedua, siapa yang sobek kertas ini? Saya. Ditolong Allah kasih tenaga di badan saya ketika saya sobek tersobek. Itu munafikin, belum standar kafir. Jadi orang bilang ada takdir yang bisa diubah, belum kafir, tapi sudah munafik. Kalau diakui tenaga itu dari Allah. Udah. Tapi kalau munafik, di Aceh nggak bisa ikut hari raya. Karena diperang di rata kampung. Walau karihal munafiqun, kenapa? Walau karihal murtadun, kita tetap mengagungkan Allah walau diperangi oleh munafik. Jadi munafik nggak hari raya. Yang terakhir, siapa yang sobek kertas ini? Allah. Di sini ada 2 akidah. Bisa jadi kafir, bisa muslim sejati. Bagaimana muslim sejati? Siapa yang sobek kertas ini? Allah. Allah yang gerak pikiran saya, tangan saya, sehingga saya sobek. Di ketika saya mensobek, Allah pecahkan kertas, bukan saya pecahkan. Karena bisa gerak saya tak memberi bekas, dan bisa Allah pecahkan kertas jadi 1000 partikel tanpa tangan saya. Tapi Allah buat pecah sesuai dengan sobekan saya. Allah buat tembus sesuai dengan peluru berjalan. Itu supaya jadi rahmatan lil alamin. Dan itu untuk ujian bagi kita mau beriman atau tidak. Yang kedua, iktikad salik buta. Tidak pikir sufi habis. Kita ini tak pernah ada. Yang ada cuma Allah. Lalu adalah kita dari nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad dari nur Allah. Maka kita adalah pecahan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan pekerjaan kamu. Maka semua gerak kita adalah gerak Allah. Kita adalah Allah kecil. Itu dengan negara Islam kena hukum kita. Tapi kita tidak dikisas. Andai kita tes apa sudah tajam pisau saya atau tidak di leher dia, itu nggak kena kisas ya. Karena dia itu kafir. Ngerti ya? Itu banyak di negara Aceh Darussalam. Makanya kita suka kayak gitu. Sana enak belajar, ada makan tanah hitam. Jika makan tanah hitam, sehat. Karena itu tanah tempat mandinya para wali. Ada ibu-ibu yang makan tanah hitam? Ada, saya itu kok saya periksa. Di lantai sana. Nggak boleh benar-benar kali salah nanti. Udah, itu terjadi. Ada lagi yang belajar daerah Ulailing. Kalau pulang malam, ketemu kucing harus balik nginap di rumah Tengku. Karena bahwa kalau kucing motong jalan itu tanda sial. Apalagi ular, itu sudah hutan. Dan ke Tengku, ada apa? Begini, saya sudah punya calon. Tapi ada 2 pilihan. Tolong Tengku lihat yang mana yang lebih cocok untuk saya. Nama si cewek siapa? Fulan. Nama kamu siapa? Fulan. Ini menurut tafsir yang sudah saya lihat, ini pohon Hasan. Itu pohon Hasan. Ada pinggir jalan tuh. Pak Hasan apa bahasa Indo? Hah? Hasan juga ya? Nggak ngerti, kita nggak apa-apa. Pohon Hasan ya, kita Chinese bangga pakai bahasa Aceh di nggak ngerti ya. Udah. Pohon Hasan itu batangnya bagus, tapi ketika musim gugur selembar tak ada daun. Maka kalau kamu nikah dengan dia, waktu bahagia, waktu miskin papa. Oh nggak jadilah Ustaz. Lihat satu lagi, ini gimana? Ini ketapang. Batangnya besar, daunnya lebar, tapi buahnya tak ada hasil. Akhirnya cinta kita berdua kita tinggal. Cari lain-lain, nah dapat pas nama, tapi terkete habis. Gak apa-apa, walau terkete kata Tengku, taubatin dia. Kamu jadi dakwah. Kita dinas ke kantor, dia dinas di rumah. Ini yang terjadi. Ada pahaman demikian, itu dimusuhi Rasulullah. Ini yang masalah. Ini Tengku masuk begini. Hai Tengku melur. Cikalan demah, halihal lagi rupa.
Tajuk mulut membunuh Quran, tajuk mulut membunuh hadis. Ini terjadi di kita. Tengku-tengku, nampaknya kedai saya santai. Yang kerja banyak keluar, banyak yang sakit. Dulu laku saya per hari sampai 3 juta rupiah, sekarang 1 juta aja sulit kan? Oh begitu ya. Besok tolong bawa 7 meter kali hijau, 7 lidi hijau, 7 lembar daun sirih. Akan saya buat obat. Udah dibuat sama Tengku, kita bawa, taruh di kedai. Alhamdulillah dah laku balik. Berakidahlah kita bahwa lidi hijau, tali hijau berfaedah bagi lakunya kedai dengan bantuan mantra dari Tengku itu. Itu Tengku si murtad, kita murtad. Ada 2 orang murtad. Ngerti ya? Makanya capek masalah akidah. Hati. Mau kemana kakak? Enggak, si abang nih mak, ngajak jalan-jalan. Ada bawa bawang putih? Enggak, kalau nggak ada bawang putih ambil gunting aja. Jangan bawa keluar anak nggak bawa bawang putih. Nanti diikuti sama jin. Gimana cara jawabnya? Ini jawab seluruh. Yang pertama saya ajarin. Ya mama, tak perlu bawa bawang putih dan gunting. Karena mama juga jin. Karena idikat jin. Tapi kalau jawab benar ngomong. Ya mama, Rasul melarang tiarah. Rasul melarang kahin. Menganggap sial, ada jin ABCD itu dilarang. Ini kita hari ini di Aceh. Demikian keadaannya. Pas ada kupu-kupu, mama bilang, kakak kasempur rumah baca sang teruk jamenya rame. Laku bambang untuk nambah. Kan nambah pansa. Rupanya Mama Loren sudah pulang ke rumah kita. Yaitu Mama kita. Bunyi elang siang hari, uli. Ini nak hormati lo. Pas sore udah pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyangkan mak pegang. Dia cakap kamu suka ni cakap mati orang. Berarti mama kita biksu wanita. Ini yang menyebabkan murtad yang tidak ada di Islam. Ini peninggalan Hindustan. Ada Aceh Timur situ ibu-ibu. Yang Aceh Timur kampung apa pak di mana? Ya ada. Ada? Ada Aceh Timur. Sini ada Aceh Timur. Ada kampung di Aceh Timur Manyak Pahit ya kan? Dulu Gajah Mada pernah di sana, masih Hindu Gajah Mada. Kemudian terbangun di Aceh. Guru Go, mana Guru Go? Hadir Guru Go. Mi kocok. Ada Guru Go. Guru Go ada di sana Indrapura. Oh, Gandapura. Ada 2 pura. Makanya agama pura masih sampai sekarang. Ngerti pura? Pura tepek kong. Pura. Ada lagi di Aceh Raya Indrapura, Indrapurwa. Maka kita sulit lepas daripada budaya itu masih di Aceh. Termasuk ilmu daripada seorang mursyid tarikat sihir masuk di Aceh. Nama mursyidnya Mursyidah Suzana. Mursyidah Suzana. Ngerti ya? Buktinya tarikat itu ada di dalam hati orang Aceh. Saya mau tanya sekarang sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Sender bolong cirinya apa? Bolong ya? Cara matiin dia gimana caranya? Pakai paku. Dia jawaban. Pikiran Suzana ada dalam pikiran kita. Itu wajar dilawan. Ada semua kan? Ada. Yaitu akidah Suzana.
Susana, padahal itu haram. Tidak ada sendir bolong dalam Islam. Tapi gara-gara nonton film Susana, iya ada itu sendir bolong. Itu hati-hati Kak, buang darah nifasnya. Nanti datang sendir bolong dijilat itu. Ya kan? Walau adab ini khusus wanita. Kalau haid menstruasi karena itu disukai jin, cuci dulu, pembalutnya remas, baru buang. Jangan buang berdarah itu, nggak beradab. Ya kan? Nggak mulia darah. Tapi jangan pahaman begitu. Ada burung lah di kita. Gentil, raja hitam, banyaklah macam-macamnya, ya kan? Jadi satu, pukul pakai paku. Kalau vampir, cara lawannya gimana? Bawang putih, buat begini. Atau buasa, salib berarti film dalam kepala kita sekarang. Beredar. Kalau kita nggak takut hantu, aman kali hidup. Ini dah panas, listrik mati, mau buka jendela takut. Kenapa? Ketika gorden berkibar, yang akan muncul sendir bola, wah hitam, rambutnya, matanya hitam. Lihat kita ya kan? Padahal burung itu kalau laki-laki tak patut takut, karena kita punya burung pribadi. Takut sama burung, tapi masih takut sama burung, gimana ini? Kalau yang mau berobat dari rasa takut, datang ke saya. 1 malam selesai. Saya bisa obati rasa takut. Ada terapi saya. Tak perlu bayar, itu sumbangan saya. InsyaAllah saya ikat di kuburan 1 malam. Saya sediakan makanan, sembuh dia. Mana hantu? Ya, jangan ada lagi mitos-mitos Mursyidah Susana di kepala kita. Ada ya? Ini Miona Kauri bilang karena Kauri modul. Orang cerita hantu, ada yang tambah, iya, aku pernah lihat. Padahal kalau kita suruh sumpah nggak berani dia. Iya, ngerti ya? Jadi banyak kita halusinasi. Adakah indigo dalam Islam? Tidak ada. Indigo melihat setan. Ada ustaz bisa pindahin setan. Kalau ustaz itu bisa pindahin setan, suruh pindahin setan di dia dulu. Sehingga dia jadi wali, nggak ada lagi setan. Nabi saja digoda setan, apalagi kita. Ngerti ya? Jadi murtad secara akidah ini sangat banyak. Asal menentang dengan ketauhidan, itu adalah kalau tidak kemurtadan, kemunafikan. Ibu-ibu tak usah malu. Budaya yang sudah ada saya mau tanya. Kita melahirkan, nanti ada keluar apa setelah melahirkan? Plasenta, bahasa Acehnya ado. Apa yang kita buat untuk ado itu? Tanam. Setelah tanam, dibakar di atas, ditunggui 7 hari. Berarti kita sama Thailand. Thailand on back, kita back on. Jadi banyak sekali di Aceh begitu. Dan tidak ada tengku yang larang, jarang. Akikah, kita takut kata mamak kita, boh kaya kalau kablau, dah beli kita buah semua lengkap. Bulekat, bahan pesiju, ya kan? Kamelia, kain putih, bedak, cermin. Nanti datanglah tengku. Bedak, di pesiju, bolehlah pesiju kambing itu. Kemudian dia ambil kamelia disemprot. Kemudian ambil cermin. Bedak, cerminkan kambing. Ketika kambing lihat cermin, kambing sadar. Kambing ngomong, aku kambing, kamu siapa? Kok kalah sama aku ya? Ini masih terjadi di kampung-kampung, masih. Maka nggak apa-apa, pakai aja, walau saya bodoh, pakai aja nama Tengku Jim, itu hadiah saya. Tengku ada tengku di Banda Aceh, mencatat tengku itu. Dibilang kalau tengku pesejuk kambing itu tengku sakit itu. Namanya Tengku Jim, ini nomor teleponnya, silahkan telepon sendiri, biarin. Insya Allah beliau nggak akan telepon sampai kapanpun. Karena itu adalah tipu muslihat.
Karena kami nggak berani lawan animisme itu, jadi kami jalankan. Sehingga terjadi di masyarakat. Masih teringat Pak Jokowi datang ke Aceh, ada acara di Lampulau. Pertama-tama Pak Jokowi dilantik presiden kita yang mulia. Ada? Teringat? Ada kenduri laut. Padahal kenduri laut itu udah lama nggak ada lagi. Jadi di kenduri laut itu masukkan makanan di perahu kecil, taruh kepala kerbau saja, lepas ke laut. Itu murtad kerja. Dulu di Aceh, di Lampulau ada, di Kuala-Kuala semua dilakukan. Kasih sesajen ke laut. Berarti kita bukan seram di Mekah kalau begitu, seram di Bali. Itu terjadi. Dan ada yang kita nggak ngerti, yang ibu-ibu ngerti, lebih ngerti masalah itu. Anak perempuan nggak boleh gini, nanti nggak jumpa suami. Anak laki-laki nggak boleh begitu, nanti nggak jumpa suami. Ini bisa-bisa akidah kita murtad secara kayak gini. Buang itu semua. Ikutlah apa yang sudah dibawa Rasul dari Allah Ta'ala, yang sudah sebut di kitab-kitab ulama. Jangan di mulut kami tengku. Pantang pamali itu nggak ada dalam Islam. Sebenarnya pantang yang diangkat orang Aceh adalah dasarnya agama, tapi bercampur dengan pantang-pantang yang dibuat dalam agama-agama lain. Ini masalah. Maka alhamdulillah ada jamaah kita satu orang sudah mengarang buku itu. Boleh dibeli buku itu. Judulnya, saya ada dikasih beliau satu. Boleh ketik, siapa pengarangnya? Coba ketik. Animisme dan dinamisme dalam Nanggro Aceh Rusala. Beliau buat penelitian ke kampung-kampung di India, sama sekali budaya kita sama budaya Hindu. Beliau seorang dosen UI. Beliau buat itu. Banyak keyakinan kita itu salah. Tapi kalau nggak boleh bercermin dengan cermin pecah, itu hadis. Nggak boleh bersisir dengan sisir yang patah, itu hadis. Jadi ya, nggak boleh duduk di bawah tangga, itu hadis majah. Hadis orang Aceh. Karena dulu celana dalam kurang. Jadi kalau kita duduk di bawah tangga, nampak ayah kita. Jadi ya, itu yang terjadi. Nggak boleh duduk atas bantal. Nah, jadi Ridwan Hasan. Ridwan Hasan. Dr. Ridwan Hasan. Ada buku itu beredar, coba baca. Jadi banyak sekali keyakinan salah yang ada di kita. Nanti ya. Duduk atas bantal pantang itu normal. Tapi jangan dianggap pantang. Itu adalah tipu daya dari mama ayah kita supaya kita jangan duduk di bantal. Katanya mio kadu ada bantalnya di tumut. Bukan meledak bantal. Dulu bantal kapas, pattern. Jangan tidur di terang begitu. Nanti terbang elang mati mama. Kai lam-lam ipopun mati ma. Yang begitu. Kemudian ada mandi apa namanya? Halo, nggak apa-apa, ahli budaya silakan mandi apa sebelum Ahli budaya. Ya itu malah lokal itu. Mandi apa namanya? Ibu-ibu yang tahu mandi apa? Mandi pucu. Mandi pucu untuk hilang sial. Di daerah kami ada yang mandiin itu tengku lagi. Nanti ceweknya menggedang. Tengku mandiin untuk menghilangkan sial. Siapa nama tengku itu? Tengku Boh. Seperti kambing Boh juga itu. Allah. Masa tengku mandiin perempuan? Ada kau umi yang mandiin. Ini tengku keberkahan. Bingung saya. Kemudian, ini ibu-ibu, kalau ada wanita yang meninggal dalam keadaan melahirkan, apa tindakan kita ketika mengafankan? Apa bu? Aceh Raya, Banda Aceh, ambil jarum, coba ikuti itu. Nanti ada petua kampung, nenek lampir itu. Dibuang pantat daripada jarum dulu, tek dipatahin. Kemudian dipasukkan beberapa benang. Kemudian dipotong kain kecil-kecil. Betul ya? Itulah. Itu pengikut Mursyidah Suzana. Udah?
Kemudian dinasihati mayat. Yoh goh leh ke tambung hijaunya baik kata titik uluak. Ya, begitu kejadian. Itu kita Hindustan juga. Aceh kejadian, pada Aceh umum itu. Yang kerjakan petua kampung, nenek paling terhormat. Namanya boleh Maryam, Antika dan sebagainya. Sebenarnya nama sebenarnya dia itu nenek-nenek itu, kalau bukan Maruhui, Madong. Kalau bukan Madong, sudah kapak, lain ngarai. Karena itu melawan syariat. Udah lu lam jamai sebagian. Itu kalau orang meninggal plus masukin kelapa bolong, bohpung ke dalam kapan. Lalu balut kelapa bolong itu dengan anduk putih. Supaya dia dengan cari anak di dunia. Itu bukan akidah Islam, murtad itu. Tapi di Aceh, semoga penonton lawan tengku-tengkunya di kampung-kampung. Nanti bilang sama Tengku, kasih nampak video ini. Nah Tengku, gekeng kedayo Tengku. Viral, bahas di Menasa. Wilayah saya Lambar Ruangan, saya nggak ngerti wilayah lain. Anak ikut mama. Sampai detik ini saya masih kalah untuk masalah itu. Terjadi lagi. Kalau mamanya meninggal, anaknya bergerak dalam perut. Itu hukum Islam segera belah. Keluarkan anaknya. Asal ngerti dikit bagaimana cara itu pusat wajib belah. Tapi di kami diambil kain basahan dibalut perut. Lalu ambil batu taruh di atas perut itu supaya anaknya ikut mama. Itu pembunuhan. Dan Aceh Raya pada umumnya masih demikian. Ada lagi yang lebih bego lagi tapi nak murtad. Munafik. Sudah. Kalau ini dihalalkan membunuh anak tadi, murtad jadi. Kalau dia bodoh dan dia anggap itu alah udah begitu budaya. Dia juga enggak ngerti. Itu mungkin diragukan murtadnya. Tapi kalau dia katakan anak ikut mama itu wajib, maka murtad dia. Itulah Baruangan daerah kami Darussalam begitu semua. Saya banyak jamaah saya nenek-nenek, jadi saya ngerti. Itu terjadi di kita. Dan itu sangat-sangat binasa dari segi iman. Bukan kerjanya yang binasa, pemahamannya yang binasa. Ada lagi yang bodoh, satu lagi. Bau rumah kita nggak tahan. Lewat dari rumah itu. Karena rupanya ada orang melahirkan di rumah itu. Jadi kalau orang habis melahirkan, mereka itu nggak boleh mandi sebelum 40 hari. Gatal nggak ada kandeng itu, udah jadi Tarzana itu. Tapi begitu kejadiannya, karena belum sampai 20 hari. Padahal yang nggak wajib mandi junub. Kalau mandi cantik, tiap hari boleh mandi. Itu ada keyakinan demikian. Ada lagi keyakinan beredar kalau istri haid atau nifas nggak boleh masak untuk suami. Nggak boleh nginjak tanah. Itu pemahaman-pemahaman yang minimal jadi munafik, ditakuti jadi murtad. Itu umum di Aceh. Sampai ada paham di wilayah saya dapat yang ngajar Tengku sakit itu, walau alum hidayah. Moga-moga sampai berita ini ke beliau. Jadi Ramadan wanita tidak puasa gara-gara hamil. Maka puasanya tak perlu diqadha olehnya, diqadha oleh suami. Karena dia korban dari suami. Jadi yang qadha suami. Sampai begitu ada. Ini terjadi di wilayah Keruncut Ba'id Kaju. Ada Tengku yang fatwa wanita tidak boleh cari tiram bulan Ramadan. Cari tiram. Kan mereka penambang tiram itu kan masuk ke air, ambil satu-satu dengan parang. Karena memang mereka rata-rata ekonomi rendah. Kalau mau cari tiram makan apa? Tapi katanya bulan Ramadan nggak boleh cari tiram. Kenapa? Masuk air kemaluan dan ke anus. Enggak, Allah bagus sekali buat. Nggak percaya coba berendam wanita sehari di air. Gendut enggak bangkit? Keluar dari air, gendut enggak? Enggak. Kita buka itu anus kita. Enggak juga masuk air. Kau nggak percaya besok kalau enggak kentut di dalam air.
Nggak masuk dia. Pas mulut tutup dia. Nggak pernah kita kenyang sama air dari belakang. Itu hebatnya karya Allah. Padahal vakum perut dia kan, tapi nggak masuk. Jadi sayang mereka terzalimi dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi dari fiqh juga bisa menjadi murtad kalau terjadilah pengharaman yang halal, penghalalan yang haram. Sampai ini udah waktunya saya ngajar bab puasa. Malam Kamis kemarin ada yang nanya, Tengku, kami ada ikut pengajian juga. Kata Tengku, nggak apa-apa dia nggak sebut nama, bahwa maaf cakap ini ya, bahasanya agak sedikit, agak vulgar dikit ya. Bahwa menyatakan bulan puasa Tengku batu puasa. Berarti lagi kita potong. Itu batal puasa. Kenapa? Ada ekornya masuk. Tak mungkin saya bilang kita potong itu enggak dengan anus, harus pakai gunting ya. Mungkin saya bilang. Mesti ya dengan anus. Ketika dengan anus ada ujung. Non masalah itu, darurat namanya. Itu masih nggak parah. Kalau kita bersihin lagi keluar pup ke sincok masuk balik, lebih parah lagi gitu. Tidak masalah karena tidak sengaja. Kalau bersin kan maju ke depan, lalu itu mundur ke belakang, pas sebatang lagi keluar, masuk dia, ya kan? Tidak masalah. Jadi bagaimana pemahaman diajarkan kepada masyarakat oleh kami? Ini yang harus diperbaiki. Sayang rakyat ini ingin masuk surga, tapi di kita tipu. Jadi sangat banyak motif pemahaman yang bisa murtad sebab akidah. Harus hati-hati. Hati-hati. Dan itu yang menentang dengan ilmu tauhid semua. Udah? Nanti saya mohon lebih banyak bertanya tentang item contoh murtad. Ibu ingat masing-masing di kepala masing-masing. Kalau begini murtad enggak, kalau begini murtad enggak, supaya lebih terbahas. Ada ya? Dan boleh pertanyaan yang lain, baik dengan kertas atau langsung. Sekarang habis azan, kita sambung lagi. Di sini agak telat dikit azannya, masjid lain dah azan. Udah? Sebelum azan di sini, siapa yang mau tanya langsung dulu? Yang kertas siap-siap. Ada yang mau tanya langsung, silakan. Ya boleh.